Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Okta Bintoro Anom dengan NIM B100 170 206. Lalu ada Arif Rahman dengan NIM B100 170 228 dan Alif Ardi dengan NIM B100 170 230. Di sini kami akan menyampaikan mengenai budaya organisasi yang diterapkan oleh Biprat Konveksindo. Yang pertama adalah tipe budaya Biprat Konveksindo. Jadi Biprat Konveksindo ini menerapkan budaya adaptif. Jadi budaya adaptif adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Nah, di dalam budaya adaptif itu terdapat fleksibilitas. Jadi, fleksibilitas ini dilakukan oleh Biprat Konveksindo dengan fleksibel terhadap permintaan dari pelanggan. Jadi, mereka berusaha untuk memenuhi semua permintaan pelanggan dengan melayani berbagai jenis kebutuhan dengan menerima order. Kemudian fokus pada lingkungan eksternal. Ini dibuktikan dengan Biprat Konveksindo yang memiliki fokus strategi perusahaan yang terletak pada lingkungan eksternal dengan melakukan diferensiasi. Jadi fokus strategi ini bertujuan untuk memberi benefit lebih bagi para customer melalui produk-produk yang dihasilkan. Lalu kebutuhan pelanggan. Jadi Biprat Konveksindo juga bersikap untuk tidak memilih-milih pelanggan. Jadi perusahaan akan melayani pelanggan dengan sebaik mungkin dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, indikator budaya adaptif. Budaya adaptif memiliki fleksibilitas yang tinggi, memiliki reaksi yang cepat dalam menerima sebuah budayaan dalam organisasi, memiliki inovasi dalam berbudaya. Budaya adaptif juga menciptakan perubahan yang cepat, berani mengambil risiko yang tinggi dalam setiap perubahan, dan kreatif dalam setiap keputusan. Keuntungan budaya adaptif adalah penerapan tipe budaya adaptif memiliki beberapa keuntungan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Tipe budaya ini membantu perusahaan mampu mendeteksi, menginterpretasi, dan menerjemahkan tanda dari lingkungan, sehingga membuat perusahaan dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Tipe budaya ini mengindikasikan manajer atau pemilik yang ada menunjuk kepemimpinan yang bisa membuat perubahan dalam strategi dan taktik kapanpun diperlukan untuk memuaskan karyawan dan pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan membahas apakah Biprat Konveksindo ini memiliki budaya organisasi yang kuat. Jawabannya adalah iya, karena dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa ada 7 karakteristik budaya organisasi yang ditemukan pada Biprat Konveksindo sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Robbins 2007. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Karakter ini dapat dilihat melalui 6 inovasi yang memiliki resiko berbeda yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu inovasi teknologi, inovasi produk dan layanan, inovasi sistem keuangan, inovasi sistem layanan, inovasi sistem kinerja karyawan dan SOP, dan inovasi strategi. Yang kedua, perhatian terhadap perincian. Karakter ini dapat dilihat melalui 2 instrumen perusahaan, yaitu SOP dan peraturan perusahaan. Biprat Konveksindo memiliki 23 standar operasional prosedur yang terbagi menjadi 7 bagian. SOP mengenai sumber daya manusia, supplier, proses produksi, pemberian layanan,
proses evaluasi, tindakan pengendalian dan tindakan pencegahan dan koreksi, dan peraturan perusahaan, tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan laporan hasil kinerja bulanan dari para karyawan yang menentukan kebijakan pemberian insentif. Hal lain yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan berusaha untuk terus menekan dan menurunkan rasio komplain yang diterima dari para pelanggan. Terakhir, perusahaan juga membuat target-target yang harus dicapai sesuai dengan departemen masing-masing. Yang keempat, orientasi pada sumber daya manusia. Karakter ini dapat dilihat melalui masa percobaan karyawan, pelatihan karyawan, dan acara kebersamaan yang dilakukan dan diadakan oleh perusahaan. Yang kelima, orientasi pada tim. Karakter ini dilihat melalui tugas kerja yang didesain oleh perusahaan untuk diselesaikan secara tim. Yang keenam, agresivitas. Agresivitas dapat dilihat dari penggunaan hasil dari evaluasi kinerja karyawan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendorong karyawan agar lebih agresif untuk mendapatkan insentif lebih dari perusahaan. Yang ketujuh, stabilitas karakter. Stabilitas karakter ini diwujudkan oleh perusahaan dengan meningkatkan kekuatan perusahaan dan memperbaiki kelemahan perusahaan dalam upaya menjaga kestabilan perusahaan. Tipe budaya dominan yang ditemukan pada Bipride Konveksindo sesuai dengan 4 tipe budaya yang dikemukakan oleh DAF 2007, yaitu budaya adaptif. Penerapan dari tipe budaya dominan yaitu budaya adaptif pada Bipride Konveksindo dapat dilihat melalui fleksibilitas perusahaannya dengan menerima order penuh. Perusahaan juga memiliki reaksi yang cepat terhadap perubahan, yaitu dengan membuka lini produk baru untuk menjawab kebutuhan pasar. Perusahaan melakukan peningkatan kapasitas organisasi dengan ekspansi lahan, gudang, maupun dengan melakukan penambahan mesin. Perusahaan aktif dalam menciptakan perubahan, inovatif, kreatif, dan berani mengambil resiko yang terlihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Kami menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai tipe budaya organisasi dari Bipride Konveksindo yang membantu kesuksesan perusahaan. Dan penelitian kualitatif menurut Sugiono 2012 merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lalu sumber data dari kami terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu hasil wawancara langsung dengan para narasumber, dan sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari hasil observasi. Untuk selanjutnya, peraturan Bipride Konveksindo. Peraturannya dapat dilihat di file di deskripsi di bawah ini. Bisa diklik untuk melihat apa saja peraturan yang ada di Bipride Konveksindo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.